Nah, ini selectnya pakai ajak ya. Jadi ketika dipilih nanti ini muncul sendiri. Ini ngambil dari database ya. Di sini database saya sudah saya siapkan. Ada beberapa item seperti nama, warna, size, dan harga. Lalu uh, di sini di home controllernya indeksnya itu ngambil semua barang dari model barang ya. Lalu barangnya kita lempar ke view transaksi. Nah, modelnya sendiri seperti ini. Ada tabelnya, tabel barang, primary key ID, allowed field ini fieldnya yang ada di kolom database ya, yang ini. Nama, warna, size, dan harga. Lalu view-nya seperti ini. Aku pakai jQuery dan pakai Bootstrap saja. Dan ini formnya, actionnya ke home save. Jadi ke home lalu fungsi save ini ya, ini cuma nampilin aja postnya yang dari form tadi. Nah, di sini barangnya itu saya loop pakai for each, lalu value-nya saya tampilkan ke option. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini barangnya di sini semua. Lalu ID-nya taruh ke value dan namanya ditaruh ke sini. Nah, ini namanya di sini ketika dipilih nanti value-nya yang dipilih itu ID. Nah, ini ID-nya 1 2 3. Oke, untuk membuat seperti ini berubah secara dinamis. Caranya bikin folder API di controller ya. Nah, ini controllernya disamakan aja sama controller yang barang ini. Nah, ini kontrolnya home. Lalu namespace-nya belakangnya dikasih API. Lalu kelasnya namanya sama seperti ini, home. Cuma ini extend resource controller. Nah, resource controller ini miliknya Codeigniter di package-nya RESTful. Lalu ketik saja use response straight. Response straight ini miliknya Codeigniter API ya. Nah, di sini ada tutorialnya. Nah, kalian baca saja di sini resource controllernya di bagian controller and routing, lalu RESTful resource handling. Nah, di bagian sini kalian tinggal mendeklarasi route-nya seperti ini ya. Nah, ini saya sudah bikin di config route. Ini API-nya route resource API home karena kita akan mengambil alamatnya dari /API/home. Nah, controllernya API home. Nah, ini kita dapat dari namespace tadi ya. Namespace yang ada di sini. Nah, API ini lalu /home. Seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa metode, ada get, post, dan lain-lain. Kita akan gunakan yang ini ya, yang metode show. Jadi get segmennya ini ID-nya bisa juga atau identifikasi dari barang tersebut. Kalau punya saya pakainya ID ya. Nah, di API ini saya ambil ID-nya. Lalu dari ID tersebut saya cari barangnya menggunakan ID yang telah dilempar. Lalu saya kembalikan dengan fungsi this respond data. Nah, otomatis akan menjadi sebuah JSON ya kalau kita menggunakan resource controller lalu menggunakan response straight. Ketika kita menggunakan this respond, data yang kita kirim otomatis akan menjadi JSON. Ya, dari JSON tersebut
kita tinggal bikin di JavaScript-nya menggunakan ini fungsi fetch. Nah, saya bikin fungsi baru namanya getBarang. GetBarang ini async function ya. Async karena proses pemanggilannya itu bergilir menunggu baris yang atas dulu, lalu ketika ini selesai akan memanggil baris yang selanjutnya. Seperti itu ya. Nah, di async function getBarang ini menerima ID. Nah, lalu kita bikin variabel respon. Variabel respon ini menunggu hasil dari fetch /API/home/ID yang kita dapatkan dari ini ya. Nah, ini kan ketika kita pilih value-nya adalah sebuah ID. Nah, kita kirimkan ke sini. Nah, lalu dari respons tersebut kita rubah menjadi JSON. Caranya kita bikin variabel data. Dari sini kita tunggu respon berubah jadi JSON. Nah, ketika sudah berubah jadi JSON, kita tinggal return saja data tersebut. Nah, ini sudah jadi untuk fungsi getBarangnya. Nah, di getBarang ini kita panggilkan saat select ini berubah ya. Nah, ketika kita pilih dan kita pilih misal sepatu, ini kan akan menimbulkan sebuah event yaitu change atau berubah. Ya, input ini berubah. Nah, caranya untuk menerima event tersebut, saya menggunakan jQuery. Di sini kita memanggil input tersebut. Tanda hash atau pagar ini merupakan ID. Nah, di sini kan saya beri ID nama barang. Nah, kita panggil hash nama barang on change. Nah, ini eventnya event change. Jadi ketika dirubah nanti memanggil sebuah callback. Nah, callback ini kita dikasih event. Event ini eventnya tadi ya, event change ini ya. Nah, lalu di dalam callback-nya panggil fungsi getBarang. Nah, ini kita panggil. Lalu kita mendapatkan ID-nya dengan cara event. Event ini event change. Lalu target. Jadi target ini adalah sebuah elemen yang memicu event change tersebut. Nah, di sini adalah select ini ya. Nah, ketika select-nya berubah akan memanggil event change. Lalu kita dapatkan targetnya yaitu select-nya, lalu kita ambil value-nya. Nah, nanti value-nya ini kan masuk ke sini ya, ID ini. Lalu karena ini mengembalikan sebuah promise, untuk JavaScript promise ini untuk melanjutkannya kita panggil then, lalu kita isi callback. Nah, callback ini berupa fungsi, kita kasih parameternya barang. Jadi di barang ini kita masukkan value-nya ke masing-masing input warna, size, harga di sini ya. Nah, ini kan warna, size, harga. Nah, kita panggil elemennya pakai jQuery, lalu kita set value dengan fungsi val. Nah, di sini kita tinggal masukkan barang dengan properti warna, size, dan harga. Jadi seperti itu ya. Nah, ini kan kita panggil seperti ini. Nah, ketika kita simpan, ini cuma mau nampilin debug-nya saja. Sudah berhasil ya, warna, coklat, size, dan lain-lainnya. Oke, seperti itu saja. Kalau misalkan kalian ingin penasaran ini event isinya apa,
Kalian tinggal pakai konsol log aja. Caranya log event. Nah, event ini kan ketika dipanggil akan, nah ini menerima sebuah event. Event itu ada banyak. Nah, ini kita ambil targetnya. Targetnya adalah sebuah select dengan ID nama barang ya, seperti tadi. Nah, ini di sini ada banyak. Kalian tinggal cari saja yang kalian butuhkan. Nah, misalkan kalian cari value V, di mana ya V? Ya, intinya seperti itulah. Ya, atau kalian bisa seperti ini, get dot value. Nah, jadi ketika berubah kan ID-nya mengikuti ID yang ada di sini. Karena di sini untuk celana value-nya 2, sepatu 3, dan selanjutnya ya. Nah, intinya seperti itu ya. Ini datanya ini kan dilempar ke fungsi get barang, dan get barang ini menerima ID dari sini, lalu kita ambil dari API yang telah kita buat, kita masukkan ID di sini. Nah, API-nya ini ya, fungsi show ini otomatis terpanggil jika metodenya get, lalu setelah ini URL-nya slash ada sebuah segmen, yaitu kita masukkan ID tadi ya. Nah, ini API home ini adalah URL, lalu slash ID. Nah, ini otomatis akan mengambil fungsi controller, lalu fungsinya show ini ya, dengan menerima ID tadi. Nah, ini sebuah contohnya. Kalian bisa menggunakan beberapa fungsinya, ini fungsi new, create, index, show, edit, dan lain-lain. Nah, ini saya contohkan yang show aja ya. Oke, seperti itu saja. Jika ada pertanyaan, langsung masukkan ke kolom komentar saja ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.